muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang syak, masih ada keraguan tentang Allah, akan menjadikan dia suul khotimah. Kemudian juga syak wasangka terhadap Rasulullah. Benar tak Rasulullah itu kok dikaren-karen, kawan-kawan. Padahal sejarahnya sudah jelas gitu ya. Rasulullah terutama adalah Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Enggak ada keraguan. Wal yaumil akhir, pada hari akhir. Ini kan daripada rukun iman ya, rukun iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allahi. Yaumil akhir itu ada. Kullu syai'in khul. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur. Kapan kita masih belum tahu waktunya, tapi pasti akan terjadi yang namanya hari kiamat gitu ya. Oke. Oleh karena itu falyahdari muslimu min dzalika ghayatil hadar. Takutlah dengan sebenar-benar takut terhadap faktor-faktor yang bisa menjadikan orang itu suul khotimah. Wala asima min amrillahi illa man rahim. Oleh karena itu yang terpenting dari kita adalah bagaimana kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi rahmat dan hidayat sehingga nanti matinya kita ini dalam kondisi husnul khotimah. Iki dihafalne ya piye carane ya dihafalne. Ini adalah doa yang diberikan oleh pengarang kitab ini Abdul Al-Haddad ini. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bi nuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqana bis-shalihin bi aqibatin ya rabbal alamin, agar kita nanti matinya dalam kondisi husnul khotimah. Baik, saya pikir cukup. Kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas, masih ada waktu 10 menit, monggo dipersilakan. Mungkin jadi buat kami besok sakit, monggo semua depan mana kulit dulu. Langsung Pak An. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Yang itu membayangkan wujudnya Allah itu dihubungi, nanti menghilangkan itu bagaimana? Membayangkan wujud. Kamu bayangkan ya. Soalnya Allah itu ada di atas, berarti ada tempat. Iya. Itu bukan dekat untuk Sampun. Ibu Pak Haji monggo santai. Orang yang meremehkan sholat, itu ciri orang yang meremehkan sholat. Tidak perlu kita tahu barangkali ya, tapi untuk diri sendiri ya bagaimana Ustaz? Kita rasakan sendiri, saya ini masih statusnya kayak meremehkan sholat atau yang belum sempurna atau lebih dari itu gitu. Yang mungkin itu meremehkan sholat. Ibu-ibu monggo. Mantan ibu-ibu. Oke, sementara ini. Ya, jadi memang banyak orang yang punya akidah itu mujassimah. Orang yang punya akidah mujassimah itu mengindikasikan bahwa Allah itu adalah seperti kita.
seperti kita dalam segala hal. Logikanya ini, masa sih wong yang menjadikan menciptakan itu sama dengan yang diciptakan. Logikanya kita yakin bahwa meja ini apa sih? Sekalipun kita tidak tahu siapa sih. Tapi apakah kemudian meja ini singgawe padha karo kandang mungkin? Itu logika saya, logika. Sehingga pertikaian orang dulu terkait dengan persoalan tentang Allah, ya jawabannya ya Rabbuna wa Rabbu abaina. Ya Allah itu pangeranku, ya pangerani bapak-bapakmu. Lah Lata Uzza yang ada di Mekah, di Ka'bah, termasuk Manata, itu kan ciptaan enggak sakjane mbahmu ya berarti ya gak ono Lata Uzza gitu. Ya berarti kalau gitu yang namanya Lata Uzza Manata itu adalah hadis anyar, tidak kodim. Ini jasimah. Ada yadullah di fawqa ini, tangannya Allah itu berada di atas tangannya manusia. Ini menjasimah Allah itu seolah-olah itu ya. Padahal tidak semua kata itu mempunyai makna letterlek, tapi makna majasi. Punya makna majas kalau menurut ilmu balaghah. Padha karo wong menek klopo, sing dipenek itu klopo. Ini apa? Itu majas. Gawe kok gak usah repot gawe kopi. Gawe kopi apa gawe wedang? Aja godhog kopi, sing digodhog kopi. Ini apa? Ngono ya. Itu kalimat-kalimat majas. Makanya kalimat-kalimat majas yang sebenarnya ada dalam Al-Quran seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman tahu 'alal 'arsyis tawa itu singgasana. Nah, kita berpikirnya ya sebatas dengan kemampuan kita berpikir. Artinya apa? Kita ngangen-ngangen Allah itu ya ning singgasana. Oh, singgasana itu koyo ngono iki. Singgasana itu seperti ya apa namanya ya kursi kepresiden. Itu kan angan-angan kita gitu ya. Angan-angan kita. Ya Allah ya tidak seperti itu. Kalau seperti itu kan namanya mujasim, menyamakan wujud Allah dengan al-makhluk. Padahal yang namanya Allah mukhalafatul khalis. Kata atas itu hanya kiasan. Saya mendapat surat sifatnya horizontal. Ya. Horizontal. Terus Pak Wali Kota oleh Presiden mengatakan ini surat dari atas gitu. Padahal horizontal. Hanya tingkatannya saja gitu ya, wali kota, gubernur, presiden, tapi mesti mengatakan dari atas. Dari atas, padahal horizontal. Ini hanya untuk menggambarkan betapa ada kekuasaan yang lebih gitu ya pada diri kita, di atas kita, sehingga untuk mengatakan itu dengan bahasa gampang ini wis instruksi tekon itu adalah kata-kata majas sebenarnya. Majas itu bukan kata hakiki, tapi apa jenis majas ini? Ya metafora gitu ya, metafora. Tapi bukan makna yang hakiki. Lah kadang-kadang orang menafsiri Al-Quran, mentakwili Al-Quran itu tekstual, itu bahaya. Tidak kontekstual. Sebab kalau memaknai ayat Al-Quran dengan tekstual itu bahayanya akan menjadi radikal. Ayat dalam Al-Quran misalnya ada yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika
faulaika humul kafirun, faulaika humul dhalimun, faulaika humul fasiqun. Ini bahaya. Kalau tekstual bahaya. Siapapun yang menghukumi tidak dengan Al-Quran, mamalahnya itu bima anzalallah itu Al-Quran. Faulaika humul dhalimun, faulaika humul fasiqun, dan seterusnya. Padahal praktek-praktek kita itu sebenarnya mengadopsi Al-Quran. Contoh, ini yang biasa berlaku aja ya, jual beli ditulis itu Al-Quran ngomong, ngerti loh ya. Wa idza tadayantum bidainin faktubuh. Ini yang dulu pernah ditanyakan ke guru siapa namanya Linda. Kemudian suruh wastasyidu bisa bidainin rijalikum. Jadi hendaknya disaksikan dengan dua orang laki-laki. Fa ilam yakuna rajula, kalau dua orang laki-laki tidak ada, farajulun wa imra'atani, situ lanang sing loro itu ada dimanifestasikan di sini. Mungkin ya kudu ana saksi, kudu ana notaris. Itu refleksi sebenarnya wujud dari apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian secara tekstual kontekstual diwujudkan di situ. Kemudian tentang keadilan, misalnya ada yang namanya Departemen Kehakiman, Departemen Kejaksaan. Lah persoalan kemudian hakim bijaksani adil, persoalan lain. Ini sih diancam oleh Rasulullah. Ngapa ancaman Rasulullah? Ya itu sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa yawma la dhilla illa dhilluh. Sing nomor 1 sapa? Imam Nabi. Ya, imamnya adil. Imam itu macam-macam. Ya, termasuk kita ya. Termasuk hakim yang tidak adil macam-macam. Jadi kita itu terjebak kepada teksnya tapi tidak terfokus kepada esensinya, pada substansi. Al-Quran itu sebenarnya yang dicerna bukan teksnya tapi substansinya. Bahasanya dalam Al-Quran substansi itu maqasidus syari'. Maqasidus syariah itu ada 5. Kapan asas usul? Saya tidak ini apa jenis ini ya. Cek apa nih ya, keinginan. Oke, orang itu sing apik itu yang merasa kurang dari dirinya. Jangan merasa ya bahkan ketika kita sholat merasa paling benar itu ya salah. Ketika kita beribadah menganggap bahwa ibadah kita itu paling diterima ya salah ya. Siapa yang bisa memastikan ibadah kita itu diterima oleh Allah? Awake dhewe. Belum tentu kalau Allah itu kemudian menerima. Sekarang kalau tidak percaya, kita lihat dari 2 perspektif yang berbeda. Perspektif fikih mengatakan sejenis sholat itu tamam sempurna, itu wis memenuhi syarat wis beres, gak ada masalah lain. Sebabnya yang penting sholat. Tapi kalau perspektif kalau syarat hukumnya benar, hatimu benar apa? Ketika kamu Allah Akbar itu benar-benar bahwa hatimu ini benar-benar meyakini bahwa Allah Akbar. Jangan-jangan di pikiranmu berpikir yang lain. Atau kamu sholat Allah Akbar ini lillahi ta'ala apa kepingin dilem manusia. Ketika kepingin dilem manusia berarti ya, kalau riya berarti nggak nah terus pikir apa ini? Kita nggak boleh pasang gambar di rumah, apalagi gambar asuh atau gambar apa, karena malaikat tidak bisa masuk ke rumah. Bagaimana kalau gambar hati, gambar asuh itu dalam hatimu?
Bagaimana kalau orang yang namanya fasik itu dibenci oleh Allah, orang yang namanya munafik dibenci oleh Allah? Apakah sifat-sifat fasik sama sifat-sifat munafik tidak ada pada hatinya? Angel. Makanya kita jangan terlalu bangga dengan amal perbuatan kita. Kalau bisa kita merasa kurang bahwa apa yang kita lakukan ini masih belum sampai kepada titik sempurna. Tetapi kita selalu berusaha untuk menjadi orang sempurna. Wis nilainya apa jari Allah, jangan dinilai dirinya sendiri. Saya sekarang sudah ikhlas nilai Allah tenan ikhlas. Menika kancaku. Mari ngono aku yo duwe ya Allah aku iki kae sedekah tenan. Ilang sekarang saya. Ilang wis karena wis tak cerita menang kancaku. Dan kan sulit kadang-kadang. Di saat kita waktu sedekah ikhlas. Tapi kemudian ada cerita-cerita terus akhirnya awal ini menceritakan, menunjukkan bahwa kita sedekah supaya dilem wis ilang wis riaan mas. Jadi repot gitu ya. Lah ini enggak repot. Ya oleh rahmat Gusti Allah mulai bapaknya ini ya. Jadi orang meremehkan itu jelas. Tapi kalau orang masih merasa meremehkan itu insya Allah akan menjadi sebuah sempurna. Tapi kalau orang yang sudah merasa sempurna itu biasanya malah sering meremehkan. Jadi ya inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Waktunya jelas. Lek jenenge dhuwur ya jam pira. Ya dari mana kita pribadi itu kan ada waktu itu ya. Jadi kalau dhuwur itu ya mulai jam 12, asar jam 3 ya. Ya berarti antara jam 12 lebih dikit sampai jam 3 kurang dikit gitu ya. Itu masih waktu. Tapi sing paling api fi awali waktiha. Kenapa fi awali waktiha? Karena kita tidak bisa menjamin hidup kita berakhir nanti sampai mendekati asar. Berarti kalau mati guru menjalankan maghrib, belum menjalankan sholat duhur jam 12, alam setengah 3 kan sik duhur. Guru setengah 3 mati. Makanya fi awali Rasulullah itu senang Rasulullah. Tidak ada orang yang pernah mengenal Rasulullah kecuali siapa itu namanya Abu Bakar kan untuk Sofyan As-Sauri atau siapa. Tapi Rasulullah tidak marah. Karena kalau dia ditanya kenapa kok Rasulullah itu sudah diambil. Ya sholat yang baik di awal waktu ya. Akhirnya saya yang salah. Ya. Waktu itu Rasulullah mungkin saya alam agak terlambat dari kamar mandilah berkasaran jadi ya. Tapi jawabannya Rasulullah ya di awali ya. Itulah barangkali ya. Saya masih punya karena musik syariah ya. Namanya itu nastul malik itulah. Yang tunggal wali ya. Tunggal wali. Oke. Yang bersabab sedekah. Napa betul as-sedekah itu tiftail balak ya. Oh nggih. Berarti mulai sholat panjang. Itu lah jajarnya kalian tidak jajalun ayat sabirun sangat mustaqbimun. Itu disebut dengan sedekah itu dakul balak. Dakul balak itu ya malah. Tapi bahasa wong sakniki iki orang akan mendapatkan keselamatan bukan karena tembok pagar yang tinggi. Jadi keselamatan itu bisa ditolak dengan sedekah. Apa jenengan ninggal omah tapi seneng sedekah kok aman. Tapi lain jenengan gak tahu sedekah ning konggone jenengan tinggal kandhane celuk telur omahe lak basit. Nah terus liwat ndi? Liwat kene. Duduk tapi ngomong kan itu galak yang terkait.
kesembuhan itu ya pernah saya ceritakan wong sing ape mati terus anake anu dengan sing ngekei makanan kucing, ngekei selimut kucing akhirnya dibawa jadi waras itu kan karena sedekah. Nah kaitannya dengan ajal, orang yang tidak senang sedekah itu akan betul. Jadi ayat ini itu alfikum marajabnakum min qabli ayat ya hadakumul wa yaqulu la rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqa. Betul kan sedekah. Umpama aku dikai waktu sedikit lagi oleh Allah, maka saya akan mensedekahkan semua yang saya cari bahasa Indonesia Allah kasep dulu. Karek gitu. Benar-benar nggih kita akan mencoba dan inna siratal mustaqim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.